sebuah sudut kampung yang tenang, tepatnya di Dusun Marga Jaya, Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Berdiri sebuah bangunan yang bukan hanya sekedar rumah bagi ribuan buku, tetapi juga penuh dengan harapan. Komunitas Gada Membaca. Perpustakaan ini menjadi simbol nyata dari kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap literasi dan kesejahteraan bersama. Gada Membaca hadir sebagai komunitas penggerak literasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami menciptakan ruang belajar yang nyaman, aman, inklusif, dan mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan kualitas layanan. Melalui beragam kegiatan, kami melibatkan masyarakat untuk tumbuh bersama. Kami juga terus melakukan advokasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan gerakan literasi. Karena kami percaya perpustakaan hadir demi martabat bangsa, sebuah pijakan menuju peradaban yang lebih baik. Ruang demi ruang di Gada Membaca dirancang bukan hanya untuk menyimpan koleksi, tapi untuk menyambut siapapun yang ingin belajar, berdiskusi, dan tumbuh bersama. Mulai dari anak usia dini hingga masyarakat umum, semua difasilitasi. Ada ruang baca utama, ruang layanan digital, rak koleksi buku yang ramah anak dan inklusif, lapangan olahraga, serta pojok puzzle dan permainan edukatif. Dengan adanya Gada Membaca, saya dan teman-teman semakin sering membaca di Gada Membaca, baik di bersekolah maupun kunjungan dari sekolah. Selain membaca, kami juga belajar merajut komputer dan bermain bulu tangkis. Layanan kami mencakup peminjaman buku, akses buku digital, program pustakawan cilik, wisata baca, pelatihan untuk masyarakat, motor perpustakaan keliling, mobil kepedulian, dan tersedia sarana olahraga. Semua ini terdokumentasi dalam sistem informasi manajemen berbasis QR Code, hasil kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saat saya kelas 12 SMA, sedang mempersiapkan untuk ujian nasional dan juga masuk perguruan. Selain untuk tempat belajar, saya juga mendapatkan motivasi untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri karena waktu itu rasanya saya kurang memungkinkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Untuk saya, Gada Membaca tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk bertumbuh. Dengan lebih dari 6.800 koleksi buku, 7.587 eksemplar, sarana kami terus berkembang. Mulai dari rak sesuai klasifikasi buku, ruang baca anak, hingga akses internet. Semuanya dibuat untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Saya Risa Mulia, orang tua dari Hana Hanifah dan Torik Fauzan, penerima beasiswa literasi dari Gada Membaca. Alhamdulillah untuk Torik mendapat biaya bulanan dan untuk Hana Hanifah mendapat biaya UKT di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih untuk semua pihak yang terus mendukung putra-putri kami untuk tetap semangat belajar. Gada Membaca beranggotakan 2.174 orang, mulai dari usia PAUD, pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. Gada Membaca bukan hanya sekedar perpustakaan, namun ia adalah sekumpulan dari niat orang-orang baik dan semangat yang memberdayakan. Kami menjalin kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, media, komunitas, BUMN, dan swasta. Contoh kegiatan lainnya seperti Karnaval Literasi 17 Agustus, Kampung Ramadan, rolling buku ke desa-desa, beasiswa literasi, hingga program pemberdayaan masyarakat lewat budidaya ikan nila. Promosi literasi juga kami lakukan dengan pendekatan kreatif, yaitu menciptakan lagu, brand ambassador, hingga bazar buku murah. Semua dengan satu tujuan, menjadikan literasi sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gada Membaca telah menjadi tempat yang luar biasa bagi para siswa dan mahasiswa untuk tempat membaca. Selain itu juga Gada Membaca telah menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Sejak berdiri 18 Februari 2015 dan peletakan batu pertamanya oleh Bupati Ciamis pada 2021, Gada Membaca terus bertumbuh bersama masyarakat. Kami percaya dengan ilmu pengetahuan berbasis literasi dan teknologi, kualitas hidup masyarakat bisa semakin ditingkatkan. Dan semua itu dimulai dari membaca. With 107
Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu, para pustakawan, para guru, para pegiat literasi sekalian yang malam ini sudah hadir. Dan tentunya untuk pemateri malam hari ini ada Mas Bobi Prabowo yang malam ini akan mengisi dan juga memantik diskusi dari webinar Komunitas Omah Mojo pada malam hari ini. Baik, langsung saja sebelum kita memulai, kembali lagi dengan saya Ihsan, izin untuk memoderatori untuk webinar pada malam hari ini. Sebelumnya boleh chat dulu di chat dari daerah mana saja. Karena kalau dari pendaftaran itu dari berbagai daerah ya, Bapak Ibu. Ada yang dari Sumatera, teman-teman Mas Bobi dan sekitarnya mungkin ya. Kemudian dari Sulawesi, ada juga dari Jogja, banyak ya. Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Harapannya dari webinar eh, Komunitas Omamoco ini kita dapat bertemu dan juga belajar bareng di grup maupun melalui webinar kali ini. Baik, tidak menunggu lama, marilah kita buka diskusi dan webinar pada malam hari ini dengan baca bacaan basmalah sama-sama. Terima kasih. Langsung saja, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola buku perpustakaan menggunakan BCC ya, dan juga bagaimana kita menggunakan teknologi chatbot AI gitu ya. Dengan materi dari Mas Bobi Prabowo, SIP atau Sarjana Ilmu Perpustakaan ya. Beliau S1-nya Ilmu Perpustakaan dan juga pernah menjadi pustakawan sekolah. Eh, saya nggak tahu nanti biar dijelaskan lebih rinci oleh beliau gitu ya. Eh, Kemudian sekarang beliau lanjut S2 juga ilmu perpustakaan di UI gitu ya, Universitas Indonesia gitu. Tanpa berlama-lama, mari kita berikan waktunya untuk memantik diskusi. Kita siapkan catatannya gitu ya. Oleh karena itu kepada Mas Bobi Prabowo, tadi sudah bersambung ya, kita persilakan, monggo. Halo Mas Bobi, apakah sudah masuk atau saya bantu share screen? Oh, malah hilang sepertinya ya. Baik, sambil menunggu ya, sambil menunggu Mas Bobi Prabowo, ini saya bantu share screen untuk memperkenalkan beliau lebih lanjut ya sambil menunggu. Ya, ini dia. eh Kita malam hari ini akan membahas dari Mas Bobi tentang Bobby Color Classification atau BCC. Kemudian bagaimana sih untuk mengelola buku di perpustakaan sekolah dengan lebih mudah dan juga memanfaatkan ChatGPT sebagai katalog chatbot AI. Gimana Mas Bobi, apakah sudah tergabung? Halo Mas, izin suara saya udah kedengaran. Sudah Mas, sudah Eh, jelas. Tadi WiFi kos lagi lambat, maaf maaf.
Oke, baik. Sebelumnya izin menyapa dulu. Selamat malam semuanya, rekan-rekan peserta webinar pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melalui webinar kita pada malam hari ini, di sini saya ingin memperkenalkan suatu skema klasifikasi Booby Color Classification atau BCC, ya. Untuk mengelola perpustakaan itu jauh lebih mudah, apalagi untuk kita perpustakaan sekolah di Indonesia. Nah, berikutnya juga akan memaparkan tentang bagaimana cara memanfaatkan ChatGPT sebagai chatbot uh, perpustakaan. Karena kalau pakai chatbot itu kan kita bisa menggunakan bahasa alami gitu. Maksudnya bahasa alami anak-anak, misalnya anak-anak itu mau cari buku tentang berhitung, sedangkan di buku-buku itu bacaannya matematika, itu tetap akan terpanggil karena kelebihan dari chat GPT itu sendiri seperti itu. Nah, materi ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nama saya Bubi Prabowo, mahasiswa S2 Ilmu Perpustakaan, lagi kuliah di UI dan semester akhir seperti itu. Lanjut, Mas. Baik, mungkin ini sedikit aturan diskusi saja karena ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan sesuatu ketika saya menjelaskan antar slide gitu, silakan saja. Ingin bertanya langsung di chat, ya, langsung di chat aja nanti akan saya baca sebelum perpindahan slide lagi, karena saya takut teman-teman nanti udah mempersiapkan pertanyaannya cuma lupa pula kan. Jadi saya sangat terbuka untuk teman-teman langsung bertanya ke saya. Berikutnya juga sebelum nanti sesi tanya jawab mungkin kita bisa melalui suara seperti itu. Oke, boleh Mas. Di sini kita santai aja ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka kata sayang. Sedikit tentang saya. Nama saya Bubi Prabowo. Ini nama asli, bukan nama kucing Pak Prabowo. Biasa dipanggil Bob. Ya, saya pernah bekerja di perpustakaan sekolah selama 2 tahun. Banyak sekali sudah cukup beragam. Karena di 2 tahun ini saya 1 tahun sekolah yang berbeda. 1 tahun ganti SD, kemudian ganti ke SMA, gitu. Nah, berikutnya saya juga seorang penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan di tahun 2020. Itu kecelakaan saat saya masih jadi mahasiswa. Ya, saya harus kehilangan kaki saya. Nah, kemudian saya juga merupakan alumni dari Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara, UIN tercinta. Saya masuknya 2017. Ini harusnya agak salah saya buatnya. Saya masuk 2017, lulus 2021, bekerja ke sekolah 2022 sampai 2024. Kemudian saya juga lulus beasiswa LPDP. Kemudian saya lanjutkan S2 Ilmu Perpustakaan UI, ya. Dengan bidang saya di UI itu ambil konsentrasinya itu manajemen perpustakaan dan saya sangat tertarik pada bidang perpustakaan sekolah seperti itu. Karena seperti yang dikatakan oleh dosen saya waktu saya S1, perpustakaan sekolah itu perpustakaan yang masih banyak uh, permasalahan yang bisa kita selesaikan. Seperti 3,000 itu. journals and millions of patents. Oke, Mas, lanjut Mas. Oke, baik semua Bapak Ibu salam kenal, panggil aja Bob. Nah, berikutnya ini masuk kita ke pendahuluan. Oke, Mas. Nah, latar belakang. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian begitu mengenal DDC ya, Dewey Decimal Classification
atau pengklasifikasian persepuluhan itu dari Amerika tahun 1876. Nah, jadi latar belakang saya membuat BCC ini, pertama itu karena saya magang waktu kuliah S1 tahun 2018. Itu kami memasuki mata kuliah inti, udah mulai mengenal mata kuliah jurusan seperti klasifikasi. Nah, dan saat itu juga kami ada program magang ke sekolah. Nah, di sekolah itu kan pakai DDC ya, kebanyakan. Jadi saya mikir kok DDC itu agak aneh untuk diterapkan di Indonesia, di klasifikasi di perpustakaan sekolah. Karena juga klasifikasi DDC kan nggak menggambarkan mata kuliah pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Dan ternyata juga setelah saya banyak penelusuran, DDC itu diciptakan untuk pertama kali untuk perpustakaan perguruan tinggi, yaitu di Amherst College. Tahun 1786 ya? 1806, 1806. Nah, kemudian di DC itu bahkan di penelitian yang saya temui oleh Linda Cooper 1996 sama-sama di kota Amherst School, sama-sama di kota Amherst di Amerika. Jadi ada perpustakaan sekolah dasar itu mengadaptasi di DC. Namun penelitian itu mengungkapkan bahwa ternyata di DC itu nggak cocok untuk sekolah karena nggak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang di dilayani gitu. Itu tahun 96 ya. Nah, kemarin kan saya sempat tuh ngembangin dari 2018 saya buat klasifikasi BCC. Kemudian namun 2020 saya kecelakaan jadi sempat terhenti. Lalu saya coba setelah itu saya lulus dari S1, saya bekerja di sekolah-sekolah, saya menggunakan BCC. Saya nggak menggunakan DDC karena menurut saya nggak cocok. Nah, kemudian teman teman saya juga ada yang bekerja di sekolah, di perpustakaan sekolah. Dia milih lebih mengimplementasikan BCC ketimbang DDC karena di dirasa dia lebih cocok seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut S2 untuk lebih lebih menyempurnakan BCC lagi bersama dengan dosen-dosen saya di UI. Mungkin karena ini juga saya juga sempat berkesempatan berkuliah bersama beasiswa LPDP didanai oleh pemerintah kita. Nah, berikutnya saya juga fokusnya di sistem klasifikasi warna dan juga perpustakaan sekolah. Bahkan untuk saat ini tesis saya itu tentang analisis untuk menganalisis DDC di perpustakaan sekolah dasar. Saya ingin melihat bagaimana DDC itu seberapa berpengaruhnya untuk perpustakaan sekolah seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau tanya boleh banget. Nah, kemudian saya mulai memperkenalkan BCC di salah satu SD di Jakarta Selatan. Ya, saya juga sudah menulis panduannya, sudah saya terbitkan seperti itu. Jadi inilah gambaran dari BCC itu. BCC bahwa BCC itu dibuat karena kebutuhan sekolah dasar. Karena saya percaya juga seperti yang disampaikan oleh Birger Holland. Birger Holland itu seorang cendekiawan perpustakaan nomor satu di dunia, kata dosen saya. Jadi Birger Holland itu sempat bilang bahwa setiap perpustakaan itu punya kebutuhannya masing-masing. Setiap perpustakaan itu melayani pengguna masing-masing. Maka dari itu akan memotivasi seseorang untuk membuat klasifikasi yang baru seperti itu. Jadi berdasarkan telah saya saya ciptakan BCC. Oke. Sebelumnya ada yang nanya BCC itu apa? BCC itu Bobby Color Classification, mungkin terlewat. Jadi Bobby Color Classification itu kayak DDC, cuma ini alternatif sebagai pilihan untuk mungkin ada teman-teman yang ngerasa DDC nggak cocok buat perpustakaan sekolahnya. Mungkin bisa beralih lagi ke sini. Seperti itu. Nah, Mas, next.
Oke, berikut eh, BCC antara DDC dan BCC. Nah, ini sama-sama mempresentasikan dua dua subkelas. Ini antara kelas umum baru subkelasnya. Kemudian di kanannya juga ada tabel DDC. Itu ada kelas umum dan juga kelas-kelas di bawahnya atau subkelasnya. Ya, jadi ini saya melihat perbandingannya. Ini dia BCC yang pakai 6 warna kontras. Ini dari uh, si Herring yang mengatakan bahwa ada warna-warna kontras yang nggak saling berpengaruh. Karena ketika saya membaca, ternyata seperti yang ditulis oleh Rachel yang mengatakan bahwa metode klasifikasi warna itu bisa menjadi sesuatu yang berhasil untuk anak-anak, tapi akan menimbulkan masalah ketika warna itu mulai memudar. Nah, jadi saya menggunakan warna kontras. Biarpun andai kata warna merah itu akan memudar, agak sedikit lebih ke merah jambu, itu akan tetap terlihat warna merah karena nggak ada warna merah jambu di kelas BCC. Seperti itu. Nah, ini untuk ini samping kanan itu ada DDC. DDC yang seperti teman-teman mungkin sudah pahami, familiar banget. Di sisi ada mulai kelas umum, ada mulai filsafat, ada agama. Oh ya, ini saya ambil langsung dari web resmi yang mengembangkan DDC. Itu ada OCLC. Web resminya saya ambil dari web resmi pengembang DDC. Nah, jadi banyak yang bilang kalau DDC itu terlalu eurosentris atau kebarat-baratan. Jadi memang sistem klasifikasi itu biasanya diciptakan karena dan menggambarkan kebudayaan negara itu sendiri, seperti itu. Makanya di sini di kelas agama kalau kita lihat ada religion, philosophy of theory of Bible, semuanya tentang kekristenan. Tentu ini nggak cocok untuk kita negara yang mungkin mayoritasnya Islam. Seperti itu. Jadi makanya memang inilah perbedaannya. Dan banyak banyak sekali perpustakaan yang menerapkan warna untuk DDC. Dan banyak yang beranggapan warna DDC itu subjektif atau suka-suka hati perpustakaan warna warna apa seperti itu. Namun yang saya temui adalah ternyata DDC itu mempunyai struktur warnanya juga. Itu nama warna itu ada di GCC, yaitu Junior Color Code. Ini ada di bukunya apa? Setting Up Your School Library. Saya lupa siapa penulisnya. Cuma itu ada di dalam itu ada tentang pewarnaan dari DDC itu sendiri. Namun kita banyak ketahui kalau warna-warna di masing-masing perpustakaan itu malah beragam gitu sih. Mungkin karena keterbatasan kita juga dalam membaca, saya juga kadang suka terbatas seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, berikut inilah perbandingan dari BCC dan DDC. Seperti itu. Untuk BCC saya menggunakan warna-warna kontras, merah, kuning, hijau, biru, putih, dan hitam. Ya, berikutnya juga saya ke bawah itu ada 9. Karena 9 itu digitnya masih 1. Jadi nggak menambah. Karena saya mendesain BCC itu supaya gampang diingat. Saya susunkan alfabetis juga. Kayak astronomi, biologi, botani, fisika, geologi. Itu agar lebih mudah kita ingat. Seperti itu sih. Seperti itu. Jadi ya ini sebagai skema alternatif yang coba saya tawarkan. Karena memang saya ingin perpustakaan sekolah kita itu bereslah masalah administrasi. Seperti yang disampaikan dosen saya kalau ya baiknya perpustakaan sekolah itu masalah administrasi udah deh nanti dulu. Mending lebih ke meningkatkan kualitasnya, kualitas pelayanan, memperbanyak buku. Apalagi kan buku itu produk utama. Produk utama yang ditawarkan oleh perpustakaan itu buku. Jadi coba lebih lebih memperbanyak buku-buku seperti itu. Lanjut, Mas. Oke, kita masuk ke bagaimana sih cara mengolah dengan BCC.
tentunya bahkan jauh lebih mudah, teman-teman. Ini juga sudah saya praktikkan di tempat saya bekerja, sudah saya diskusikan dengan dosen saya, dan juga sudah saya perkenalkan ke sekolah lain seperti itu. Selanjutnya, Mas. Oke, jadi dalam mengelola buku di perpustakaan biasanya itu ada 3 kegiatan utama. Yang pertama itu ada prakatalogisasi, ya. Jadi sederhananya prakatalogisasi itu ada 2 kegiatan. Mas agak yang tadi. Itu ada 2 kegiatan yaitu inventarisasi atau mencatat semua buku yang masuk. Kemudian ada jangan lupa memberi stempel. Seperti itu sih. Nah, inventaris itu ya biasanya saya sempat kemarin bekerja inilah yang di apa? Yang dimuat ada nomor inventaris, ada judul, ada pengarang atau penulis. Ini salah saya sedikit. Saya, saya lebih suka menyebutnya itu penulis. Kayak pengarang tuh kayak ngarang-ngarang cerita. Padahal sebuah buku itu diciptakan dengan waktu yang nggak lama sih. Waktu waktu yang lama gitu. Kemudian ada penerbit, terus eksemplar sama sumber sumber dari buku ini dari mana. Seperti itu. Untuk itu sih intinya prakatalogisasi. Jadi perpustakaan itu masuk, buku itu masuk ke sekolah, kita jangan lupa untuk catat semua buku-buku yang masuk. Gitu sih. Ya, ya aman lah. Seperti itu sih. Oke Mas, lanjut. Nah, kalau boleh izin share materi ya, Mas. Siap Pak, nanti di-share. Oke, jadi hasil dari kegiatan prakatalog itu buku inventarisasi. Itu buku yang mencatat semua buku yang masuk sih, seperti itu. Itu bisa teman-teman. Nah, ini ada cerita sedikit. Dulu saya kan bekerja di sekolah tuh. Mungkin sekolahnya agak minim minim perangkat karena saya juga ada di sekolah di kampung di Sumatera Utara. Ketika saya bekerja di perpus sekolah, saya bekerja menggunakan Slims. Slims emang bagus banget. Saya kerja dengan Slims, tapi ketika ketika itu saya kan dikasih laptop dari sekolah gitu. Saya install Slim di dalamnya, tapi kok jadi lemot. Slims itu ngebuat laptop saya jadi lemot ya. Laptop kantor jadi lemot. Jadi saya putuskan tuh udah deh, aku uninstall aja gitu. Jadi ketika uninstall ya, ya syukurnya berjalan dengan lancar. Maka dari itu saya melakukan pengolahan perpustakaan itu hanya menggunakan Microsoft Excel. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencatat semua buku-buku yang masuk itu di Microsoft Excel ya. Buat mungkin teman-teman yang mungkin terbatas di masalah dana, seperti itu. Nah, Mas, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel. Oke, Mas, berikutnya. Termasuk juga membuat buku inventaris tadi, teman-teman bisa membuatnya di Microsoft Excel. Nah, berikutnya itu tentang apa? Setelah prakatalogisasi ada katalogisasi. Nah, mungkin ini kalau di mahasiswa ilmu perpus saya kemarin saya belajar tentang ini tuh di semester 3 ya. Biasanya itu dibedakan antara katalog sama klasifikasi. Nah, itu dia. Jadi, yang namanya katalogisasi itu membuat katalog atau wakil ringkas dokumen. Gimana sebuah buku yang tebal, tebal banget itu bisa diringkas, bisa diwakili sama catatan-catatan kecil, gitu. Itu katalogisasi. Nah, katalogisasi ini pula terbagi menjadi 2. Yang pertama deskriptif, mendeskripsikan, gitu. Bagaimana kita mendeskripsikan buku-buku yang ada, gitu. Itu dia deskripsi. Mendeskrip itu seperti penulisnya siapa, judulnya apa gitu, eksemplarnya ada berapa, seperti itu. Namun untuk katalog terus kedua itu ada katalogisasi subjektif. Ini itu kita menentukan buku ini diberi dengan kode apa. Itu tergantung klasifikasinya yang kita gunakan apa. Misalnya teman-teman menggunakan klasifikasi BCC seperti yang saya presentasikan, itu pakai BCC yang lebih sederhana.
Kemudian ada klasifikasi yang lain, itu seperti DDC atau juga Kalon Kalon classification juga ada dari Ranganathan, dari profesor dari India. Ada juga Library Congress LCC juga seperti itu. Mungkin untuk info dari banyaknya sistem klasifikasi, sebenarnya DDC udah mulai cukup ditinggalkan. Udah mulai cukup ditinggalkan DDC dari yang saya baca. Karena kebanyakan ternyata perpustakaan sekolah di luar negeri itu udah mulai menggunakan gentrifikasi atau tematik. Jadi buku-buku itu di, didasarkan pada tema-tema yang mereka ajari. Seperti itu sih. Setahu ya sejauh pengetahuan saya. Seperti itu. Berikutnya. Atau juga mungkin ada yang namanya BISAC. Classification. Itu buku industri. Nah, berikutnya ini sedikit rangkuman kita. Katalogisasi itu gabungan antara katalogisasi deskriptif dan subjektif. Itulah yang namanya daftar katalog. Jadi deskripsi bagaimana buku itu dideskripsikan. Subjektif tuh buku itu bagaimana diberi kode seperti itu. Mas, berikutnya. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung, boleh ditanyakan di kolom chat. Berikutnya, Mas. Nah, berikut kegiatan dari katalog gisasi deskriptif. Mungkin buat teman-teman pekerja atau mahasiswa ilmu perpustakaan itu enggak 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 apalah, udah cukup mengenal ini. 8 daerah deskripsi bibliografi. Ada judul, pengarang, edisi, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah, atau nomor standar seperti ISBN. Ini contohnya teman-teman di bawah ada judul pengantar ilmu perpustakaan, Sulistyo Basuki, edisi kelima, Jakarta, seperti itu. Nah, untuk versi BCC sendiri itu diperingkas. Kenapa? Karena sepengalaman saya ketika saya menjadi pustakawan sekolah, ketika anak-anak itu datang ke perpustakaan sekolah, mereka itu ya paling menanyakan, Pak, ada nggak buku soal ini gitu. Pak, ada nggak buku tentang ini gitu. Tentang matematika, tentang buku tentang puisi, seperti itu. Nggak ada mereka yang bertanya tentang buku ini, mencari buku dengan kota terbit di sini gitu, nggak pernah. Jadi saya kira itu sesuatu yang nggak perlu disebutkan dalam BCC seperti itu. Jadi saya buat sederhana. Itu ada judul, penulis, eksemplar sama nomor kelas. Ini untuk mungkin contohnya di bawahnya. Ini judulnya Manfaat dan Kemajuan Teknologi. Penulisnya Muh Adil. Jumlah buku Dira itu ada 5. Kemudian nomor BCC-nya nanti ya. Karena ini kan masih penjelasan mengenai katalog deskriptif. Jadi, kalau di DC itu pakai 8 daerah pengenal, 8 daerah yang harus dicatat. Kalau BCC itu cuma 4 aja. Seperti itu. Dan ya, nama ditulis tanpa gelar dan ditulis seperti nama pada buku tanpa dibalik. Kita nggak usah ngebalik buku karena itu akan membingungkan. Ya, ya ditulis apa adanya sesuai buku itu. Seperti itu. Tulis nama pengarang utama aja gitu. Nah, sebelumnya juga mungkin sebagai tambahan teman-teman nanti bisa mendeskripsikan buku itu melalui abstraknya gitu. Tapi untuk sekarang di Indonesia penerbitan tuh nggak wajib meletakkan abstrak. Bagaimana buku itu digambarkan itu nggak wajib. Jadi mungkin saya sudah memberi saran ke Perpusnas sih untuk menggunakan abstrak di buku biar lebih gampang para pustakawan untuk mengkatalog. Tapi nggak ada balasan. Berikutnya Mas. Nah, jadi hasil dari katalog deskriptif tadi itu adalah katalog. Cuma dia tanpa nomor klasifikasi.
Karena selanjutnya nomor klasifikasi itu ada di bagian katalogi subjektif seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, berikut katalogisasi yang BCC. Nah, seperti yang saya katakan tadi, BCC memang saya desain buat sangat mudah, gampang diingat. Ada administrasi, kewarganegaraan, ini ada pelajaran PKN-nya. Administrasi itu kayak ada SMK administrasi. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada komputer, manajemen. Lalu ada kelas IPA. Karena saya ingat kalau sekolah di SMA itu ada jurusan IPA. Makanya saya buat kelasnya. Kemudian ada yang jurusan IPS, ada yang jurusan bahasa. Kemudian agama ini untuk mempresentasikan sekolah di Kemenak. Seperti itu. Dan khusus ini seperti yang khusus seperti terbitan pemerintah. Seperti itu. Nah, ini mungkin sebelumnya itu kan katalog tanpa nomor BCC. Nah, di bawahnya itu udah ada nomor BCC-nya. Seperti itu. Ini memang saya desain sederhana biar bisa ditempelkan dengan lebih lebih kecil sih. Nggak menutupi banyak dari cover buku. Seperti itu. Nah, berikut ada cara penulisannya itu. Warna kuning itu menunjukkan kelompoknya. Misalnya ini IPA. Lalu angka 4 di warna kuning itu yang menunjukkan urutan nomor buku. Maksudnya misalnya bukunya itu ada 4. Jadi ada buku nomor 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Ini apa juga sih saran dari kepala perpustakaan SD tempat saya membuat ini. Membuat foto yang di bawah ini. Nah, B7 itu kan subjek matematika. Lalu M itu judulnya, matematika itu mudah. Lalu 2 huruf pertama, saya lebih ringkaskan aja, 2 aja, nama penulis pertama, seperti itu. Ini contoh buku-buku yang diolah dengan sistem BCC, Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau rekan-rekan sekalian, seperti ini. Nah, berikutnya, Mas. Nah, jadi dari kegiatan katalogisasi subjek dan deskriptif, deskriptif, subjektif dan deskriptif tadi, maka itulah terbuatlah katalog daftar buku yang ada di perpustakaan. Udah sih. Lanjut, Mas. Ini ada sedikit dokumentasi saya. Itu ada di atasnya itu ada foto apa tentang penjelasan kelas-kelas BCC. Warna kuning itu IPA, merah itu umum, hijau itu sosial. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, jadi itu aja sih dalam mengelola buku itu ada itu. Cuma ada prakatalog, katalogisasi sama pasca. Pasca itu udah kita ngeletakin buku gitu. Itu aja sih. Dalam mengelola buku udah cuma itu aja. Jadi ya dengan mempermudah seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, ini sebagai catatan lagi kita masuk ke bagian mengenai ChatGPT. Nah, tips dari saya untuk ibu-ibu, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mengelola buku, ya, itu coba bukunya disimpan di penyimpanan awan atau cloud. Penyimpanan cloud itu ada banyak, ada Drive, ada iCloud, ada apa lagi? Ya semacam itu. Silakan simpan data ibu di sana. Silakan simpan data teman-teman di sana biar nggak hilang gitu. Nah, kemudian buku-buku tadi yang udah dikelola, udah dibuat katalognya, itu kan terkumpul dalam satu satu Microsoft Excel ya. Itu teman-teman masukin aja ke ChatGPT, minta mereka jadi katalog. Nah, seperti contoh ini, misalnya ada anak yang ingin mencari buku, katanya aku ingin mencari buku tentang hewan. Nah, itu di sini sudah sudah memasukkan data, ChatGPT membantu untuk pemanggilan. Sebenarnya kemarin saya berniat untuk
membuat ChatGPT lebih apa lagi ya, lebih bagus. Cuma ternyata itu akan bisa jadi itu akan menyulitkan sih. Makanya kembali lagi ke prinsip BCC, saya ingin membuat semuanya jadi lebih mudah. Jadi kayaknya kayak gini udah cukup sih, udah cukup untuk memanggil buku-buku yang udah disimpan, gitu sih. Atau mungkin teman-teman juga ketika mengelola buku, dengan kata lain teman-teman pure jadi pustakawan sekolah, teman-teman bisa ini aja sih, bisa buka file data buku tersebut tadi, teman-teman buka, terus kemudian teman-teman cari ini apa searching, control app, kemudian cari buku yang diinginkan, gitu sih. Lanjut, Mas. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi memanfaatkan ChatGPT sebagai katalog dan asisten pengelolaan. Masukkan data buku yang udah dikatalog tadi di Excel. Excel itu dimasukkan di ChatGPT. Kemudian juga jangan lupa memasukkan panduan singkat BCC untuk menjadikan ChatGPT itu asisten. Jadi teman-teman bisa hanya dengan mengetikkan judul, nama nama penulis, lalu eksemplarnya akan dibuatkan langsung oleh ChatGPT. Saya udah coba sih. Berikutnya, Mas. Nah, jika ada update terbaru tentang tentang kemajuan teknologi, tentu akan kita adaptasi lagi, ya. Karena saya sempat baca sebuah jurnal yang mengatakan bahwa salah satu keunggulan DDC karena masih ada pengembangnya, seperti itu. Jadi di DDC terus dikembangkan makin kompleks. Jadi bisa saya katakan DDC itu emang luar biasa, teman-teman sekalian. DDC itu bagus banget untuk perpustakaan yang mungkin dengan jumlah koleksi yang banyak juga, karena mereka kompleksitas banget. Bahkan semakin panjang judulnya itu digit-digit angkanya juga makin panjang, gitu sih. Saya pernah itu baca, makanya saya kira untuk sekolah sendiri dengan koleksi yang mungkin cukup terbatas, ya paling enggak 1.000-an koleksi atau mungkin 5.000, ya. Untuk saya pernah sempat baca yang namanya ini, yang namanya jumlah koleksi perpustakaan paling sedikit. Saya sempat pernah baca jurnal, katanya yang dikatakan perpustakaan dengan jumlah koleksi paling banyak itu sampai menyentuh angka 35.000. Itu udah gede banget perpustakaan, gitu sih. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan. Mas Bob, pemberian color itu berdasarkan apa ya? Apa berdasarkan subjek atau gimana? Baik, pemberian warna itu berdasarkan ini Pak, apa? Teori warna kontras dari Edward Herring. Itu warna-warna kontras. Kemudian ya diberikan berdasarkan subjeknya. Jadi sebenarnya banyak, kami juga pernah mendiskusikan ini di kelas S2 kami, bahwa eh, belum ada yang mendasari ketika ini harus, maksudnya ketika klasifikasi itu harus ini dan itu. Karena warna sendiri saya buat sebagai penanda aja, Pak. Penanda visual. Seperti itu. Warna kan menjadi visual yang mudah di untuk di untuk anak-anak. Warna seperti itu. Makanya saya buat warna itu sebagai penanda visual. Itu sih, Pak. Mas, lanjut, Mas. Nah, bagi teman-teman yang mungkin, ya saya tetap berharap kita bisa menjalin komunikasi kita. Teman-teman bisa WhatsApp saya di 083879091058, boleh di screenshot. Ini nomor pribadi saya, nomor ponsel juga itu. Nah, kemudian TikTok saya juga agak sedikit banyak membagikan tentang terkait ilmu perpustakaan, seperti itu. Nah, di TikTok ini juga teman-teman bisa coba buka Bob Insight. Bob Insight itu artinya Bob sama Insight, pengetahuan. Jadi saya gabungkan Bob Insight.
Nah, di bio-nya itu ada beberapa link untuk teman-teman yang mungkin bisa mengelola buku. Bagaimana caranya? Di situ juga ada panduan, panduan bagaimana memasukkan panduan BCC ke ChatGPT biar lebih mudah. Seperti itu. Nah, berarti penanda visualnya bolehlah dipatenkan agar ada keseragaman. Iya, iya Pak, benar. Jadi untuk BCC sendiri, itu memang udah seragam warnanya seperti itu. Mungkin tuh di DC belum ya. Di DC sebenarnya udah ada. Itu ada di Junior Color Code. Cuma mungkin eh, banyak dari kita yang belum mengetahui soal itu. Seperti itu, Junior Color Code. Itu warna di DC. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk mungkin ada yang kurang jelas dan ada yang salah. Sebenarnya bisnis ini berangkat dari eh, sebuah alternatif sebagai pilihan buat teman-teman di sekolah karena saya memahami, saya juga pernah kerja di sekolah, saya ngerasa di situ nggak cocok untuk sekolah kita, makanya saya buat sendiri. Sejauh ini memang belum ada aturannya, cuma baru-baru aja Perpustakaan Nasional itu mewajibkan penggunaan DDC. Nah, me- jadi saya juga mengkritik itu sih. Tapi kritik saya mungkin lewat tulisan-tulisan saya. Seperti saya sekarang juga lagi menulis tesis tentang itu. Seperti itu sih. Oke, lanjut Mas. Satu slide lagi ya. Nah, oke, salam literasi. Literasi itu kalau kita kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya baca tulis. Jadi memang istilah literasi itu baca tulis banget. Itu istilah kita banget itu. Seperti itu. Mungkin sebelum memasuki sesi tanya jawab diskusi kita, ada satu pertanyaan di kolom chat. Izin membacakan. Di perpustakaan tempat saya bekerja tidak memasukkan buku pelajaran, tapi fokus hanya pengelolaan buku non-teks atau buku bacaan. Misalnya saya mau memasukkan buku dengan subjek cerita dengan subjek cerita bergambar maka nama klasifikasi berapa jika menggunakan BCC. Itu ada di nomor F3, itu ada di koleksi pengayaan Mbak Meli. Seperti itu. F3 itu khusus, soalnya juga F3 itu menurut saya sesuatu yang agak susah kita tentuin ini bukunya apa sih gitu. Itu masuk di pengayaan, seperti itu. Kemudian sukses buat anak saya, Bobby. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Udah- Guru saya juga. Seperti itu sih Mbak Meli. F3. F3 sih. Atau mungkin hmm, sudah kali Mas. Oke, baik Mas Bobi. Hmm, Luar biasa sekali nggih, untuk materi tentang gambaran bagaimana kita itu mengklasifikasi buku gitu dari Mas Bobi Prabowo. Yang membuat saya kaget itu tadi Mas Bobi eh, kan LPDP disabilitas saya menyampaikan, Mas Bobi itu keterbatasannya tadi gimana Mas kalau boleh tahu? oke, baik. Keterbatasan saya itu kalau di surat surat apa keterangan disabilitas. Jadi disabilitas itu ada derajatnya. Saya termasuk lumayan derajat 3 saya. Karena separuh tubuh saya ini kan hancur. Jadi saya cuma tangan kiri doang. Gitu sih, Mas. Oh, berarti dari tangan kanannya nggak bisa ya? Gitu ya? Tangan kanan Oh, saya lumpuh karena cedera saraf.
juga tangan Hmm. kaki kanan diamputasi. Jadi mungkin dari sana juga saya suka berkreasi sendiri untuk menghadapi dunia ini. Hmm. Ya, ya, ya. Luar biasa ya Mas Bobi ini, dengan keterbatasan bukan menjadi kekurangan, tapi malah eh, beliau terus berkreasi, terus menulis, bahkan sekarang lanjut S2 ya. S2 Iya. untuk mengembangkan manajemen perpustakaan melalui beasiswa gitu ya. Dan sekarang beasiswa LPDB juga baru buka ya Mas Bobi ya. Iya, teman-teman yang berminat. Oh ya, ini apa? Untuk pertanyaan Mbak Meli tadi, itu juga saya baru aja tanyain ke ChatGPT yang udah saya jadikan asisten saya. Itu ada, dia jawab ada D6 bisa ke karya fiksi. Tentu kita lihat lagi kan daftar isinya gimana. Itu ada D6 dia jawab D6, ada D5 juga cerita rakyat, atau juga yang saya jawab tadi F3 buku pengayaan gitu, Mbak. Seperti itu. Ya, itu tadi tentang pemantik tentang BCC, bagaimana BCC ini menjadi alternatif untuk klasifikasi buku yang memang kalau saya pun juga merasa ya, di komunitas Pemahaman Moca itu sekarang sedang pendataan buku pakai Slinks, tapi untuk klasifikasi pakai DDC. Wah, Hmm. nyarinya susah gitu. Hmm. Untung kami ada relawan dari pustakawan yang sudah berpengalaman, jadi agak membantu gitu. Tapi saya sebagai orang yang bukan latar belakang pustakawan itu sangat eh, sangat ini ya, kesusahan gitu ya, kesulitan. Iya, emang Nah, kemudian emang emang di DC itu tebel banget, Mas. Tebel banget di DC itu mah. Tebel terus komplek, makanya tuh, sebenarnya di DC itu bagus, bahkan bagus banget. Cuma karena mungkin untuk koleksi yang jumlahnya lebih besar, di atas 35.000 lah, cocok itu. Gitu sih. hmm, Nah, ini Mas ya, ada ya, pertanyaan ini, ada di chat ya, nih. Ini bagus silakan, banget silakan. pertanyaan. Sebelumnya juga buat teman-teman yang udah bertanya di chat, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Ini jadi bagaimana secara aturan untuk menerapkan BBC? BCC, BCC Mbak, Mbak Rizka. Jadi bagaimana secara aturan untuk menerapkan BCC tersebut? Karena perpustakaan sekolah saya dievaluasi oleh Dinas Perpus Kota untuk perpanjangan akreditasi. Cara BCC belum ada acuan aturan di atas. Nah, ini sih Mbak yang saya coba kritik untuk pemerintahan. Kenapa di situ diwajibkan untuk perpustakaan sekolah? Padahal itu itu nggak cocok. Banyak banyak sekali jurnal yang saya baca kalau di situ nggak cocok untuk sekolah. Bahkan dari tahun memang masalah masalah klasifikasi sistem katalog itu masalah yang cukup sangat usang di dunia ilmu perpus. Itu bahasanya lama sekali. Makanya tiba-tiba saya masuk S2, teman-teman kan punya fokusnya sendiri. Saya fokusnya ke klasifikasi itu jadul banget. Tapi ya bayangin dari tulisan Linda Cooper 96 dia udah mention kalau di DC nggak cocok. Di sekarang tahun 2026 udah berapa puluh tahun itu malah datang kita mewajibkan di DC gitu sih. Jadi fleksibilitas kita nggak ada. Nah, untuk ini Mbak, saya juga kurang kurang mengerti di sana gimana. Soalnya saya pribadi kan berpengalaman jadi pustakawan itu di sekolah yang bener-bener daerah banget saya di daerah Sumatera Utara di sana. Jadi saya belum pernah sih dievaluasi gitu, gitu sih. Nah, sebenarnya saya juga sudah menyentuh arah ke pemerintahan. Saya juga udah memperkenalkan BCC ke Perpustakaan Nasional. Saya sudah pernah. Kemarin waktu masih S1, saya Zoom dengan orang Perpusnas. Itu bagus, tapi mungkin tuh untuk menjadi standar itu, untuk bisa diterap menjadi standar nasional itu akan sangat sulit. Karena saya juga udah coba menghubungi pihak-pihak terkait. Saya udah membuat email, laporan ke Kemendikbud, ke Perpusnas. Kayak mungkin no respon. Jadi saya coba untuk lebih mengembangkan
BCC itu melalui komunitas, karena memang itu salah satu langkah untuk memperkenalkan BCC melalui komunitas. Sama halnya seperti Slims. Mungkin kalau teman-teman tahu antara bedanya Slims sama Enlist Light. Enlist Light itu kan dari Perpusnas ya. Nah, mereka yang buat. Cuma bahkan Perpusnas nggak melarang penggunaan Slims kan. Karena memang Slims itu berkembangnya cepat banget. Salah satunya itu mungkin dari komunitas-komunitas yang ada. Gitu sih. Slims juga dibuat sama dosen saya di UI sih. Seperti itu. Itu sih Mbak. Untuk sebenarnya aturannya saya udah buat buat ini. Udah buat ininya. Apa? Buku, buku panduannya. Mungkin mm, Mbak Rija atau Mas Rizka atau Mbak bisa mengunjungi TikTok saya. Di sana ada link untuk mewajib apa? Link apa? Link menautkan untuk buku panduan saya seperti itu. Atau mungkin oh ya, saya lupa bilang. Kalau nggak gini deh, bagi teman-teman yang ingin menerapkan BCC itu, teman-teman bisa gabung ke WA saya. Itu coba teman-teman kunjungi TikTok saya. Di sana itu ada uh, link link ID. Di sana ada tautan untuk bergabung ke web apa? Bergabung ke ini saya, grup saya, gitu sih. Karena saya yang seperti yang saya bilang tadi, yang namanya salah satu mengapa di situ begitu berkembang, karena tim pengembangnya itu masih masih ada. Makanya mereka berkembang banget. Mungkin beda sama Kalan Classification. Kalau teman tahu, Kalan Classification itu yang buat itu Bapak Ilmu Perpustakaan. Itu SR Ranganatan. Syali SR Ranganatan. Orang India. Itu dia ngebuat itu. Cuma kayak nggak begitu berkembang karena juga beliau sudah tiada. Gitu sih. Kalau ini ada pertanyaan, Mas. Kalau boleh nimbrung terkait DDC yang harus diberlakukan di semua jenis jenis aduh nggak nama. Kalau boleh nimbrung terkait DDC yang harus diberlakukan di semua jenis perpus akan menjadi kontradiktif karena saking kompleksnya sehingga kadang-kadang juga pustakawan akan terpaksa mencari fokus yang belibet dan itu efeknya adalah pada pencarian untuk para pemesan. Menurut saya, BCC adalah sebagai parameter DDC jika suatu saat ada BCC, Mas Bobi bisa diterima oleh pihak Perpusnas. Respect. Baik, terima kasih Mas Tegar. Iya, sebenarnya BCC saya nggak tahu sebenarnya di aturan Perpustakaan Nasional sendiri, diem deh. Yang mewajibkan penggunaan DDC, yang nggak wajib menggunakan DDC itu ada perpustakaan khusus, perpustakaan eh, apa? TK, PAUD, PAUD, PAUD sama perpustakaan apa sih? Satu lagi lupa saya. Ada tiga, cuma untuk sekolah sendiri mereka mau mewajibkan DDC. Makanya gitu sih. Oh ya, kemarin teman saya sempat cerita, teman yang menerapkan BCC juga di Medan. Teman saya cerita tuh, kan iya Bob, ini ada dari pihak 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 dinas lah, pihak dinas tuh datang. Terus ada mengomentari ini BCC. Nggak ada sih, mereka juga nggak paham, gitu katanya. Mungkin karena orang dinas pendidikan ya, bukan perpustakaan. Mereka nggak paham sih orang dinas pendidikan. Makanya ya udah kita buatin aja gitu. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya agar tidak bingung memasukkan klasifikasi di DC untuk pengkodean karena kadang selalu double. Hah? Bagaimana caranya agar tidak bingung memasukkan klasifikasi di DDC untuk pengkodean karena kadang selalu double. Maksudnya? Maaf, saya kurang paham nih Mas. Pertanyaan dari Agustina. Mungkin Mbaknya boleh ngomong, speak. Bagaimana caranya agar tidak bingung memasukkan klasifikasi di DDC untuk pengkodean karena kadang selalu double. Mas Ihsan mungkin ngerti maksudnya Mas, boleh.
Apalagi saya, Mas, kalau untuk Ya, tentang pengklasifikasian buku saya kurang paham ya. Itu kayaknya lebih ke ini sih, Mas. Eh, oh ya, monggo itu ada yang mau bertanya, monggo. ya, boleh. Eh, ini Pak Bobi, kan Ya, saya siap. tuh kadang mau memasukkan itu apa judul buku. Judul buku tuh terus saya cari tuh yang di DDC, yang di komputer, yang di Slim, sama yang di buku buku ada buku di situ. Nah terus misalkan eh, ininya judulnya tuh misalkan tentang jaringan, jaringan adalan kayak gitu. Nah ketika mengetikkan tuh di yang komputer tuh tidak ada, terus saya cari coba di teknik lagi, terus di teknik ada, tapi di tempat yang lain juga yang judul lain tuh ada, jadi kadang ada dua nomor gitu. Nah untuk memasukkannya tuh terus nanti nomornya yang harus yang mana untuk memasukkan kodenya itu untuk kode bukunya. Halo, Mas, gimana Mas? Sorry, jaringan tadi nggak bagus. Gimana, gimana? Halo? Halo, ini kalau kan misalkan memasukkan kode kode yang Ya. kode judul buku, Hmm. kan ada judul buku terus kita masukkan cari di buku di edisinya itu. Nah untuk Hmm. mencarinya itu tuh terkadang bingung, misalkan kalau untuk TKJ itu kan ada yang namanya LAN, ada. Hmm. Nah kita cari yang ini untuk masuk LAN itu di mana. Nah ternyata ya yang di bagian komputer tuh tidak ada, terus di yang di jaringan yang teknik itu nanti teknik itu teknik apa gitu, terus nanti ada lagi ya kadang ada dua double, itu ada dua double nomor, nanti Oh, memasukkannya salah satu atau gimana itu, kayak kayak ini kayak keuangan, akuntansi keuangan, nah iya, iya. komputer akuntansi Itu, kayak itu nanti di tes di komputer ada, di akuntansi pun ada, nah itu nanti nomornya yang dimasukkan di mana dua-duanya atau salah satu ya, untuk iya, memasukkan kode bukunya. paham, 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 paham. Ini tuh penggunaan BCC ya? Atau DDC? Ya, kalau yang di komputer tuh di DC. Oh iya, iya, benar-benar. Kan tinggal tinggal ngetik itu tuh terus nanti diklik-klik, tapi ternyata di sini juga ada, di situ juga ada. Oke, baik-baik. Ini saya jawab sepemahaman saya ya. Jadi untuk penggunaan DDC sendiri, memang antara DDC sama BCC itu beda ya, Ibu. Kalau saya kan di ranah BCC, untuk yang Ibu sampaikan ketika ada buku yang mempunyai dua subjek yang berlawanan, maka harus mana yang kita pakai? Kalau dari pengalaman saya dan pengetahuan saya, yang kita pakai itu subjek yang pertama, Ibu. Misalnya ada subjek tentang komputer sama tentang tentang biologi, itu pakai yang pertama. Gitu sih. Gitu, Ibu. Seperti itu. Oh iya, ya, makasih. Oke, baik-baik. Terus ini Berikutnya, Bang, untuk itu ya, terus ini kalau untuk nama pengarang, itu kan ya. nama pengarang tuh apa diambil dari nama belakangnya atau Enggak perlu, Ibu. oh Enggak nggak perlu perlu? dibalik-balik. Sesuai Oh, sesuai ditulis di karya gimana itu kita buat. Karena memang itu membingungkan. oh Iya. iya, makanya ketika tulis di belakang terus kita mencari, nah, misalnya belakangnya kan misalnya Adi, Adis, Adi Iya, Susno benar-benar. apa gitu kan terlalu panjang. Berarti bebas sekarang ya? Benar-benar. Benar, iya. Sekarang tuh sesuai karyanya, sesuai di buku itu gimana, kayak gitu ditulis, Ibu. Karena emang Oh, di peraturan terbaru yang sempat saya dengar dari ICP, International Catalog, itu ngatain kalau dari teman saya, dari Perpusnas itu bilang kalau sebenarnya sekarang nggak usah dibalik sih katanya. Gitu. Gitu sih, Bu. oh ya. Ya, Nggak makasih usah Pak. dibalik-balik, makin buat kita puyeng, nggak usah deh. Ya, makasih Pak. Gitu. Sudah jelas, Ibu? Sudah ya? Oke. Ya, ya, ya jelas. Ya, terima kasih. Berikutnya, Bang, itu untuk ChatGPT yang berbayar atau enggak ya? Soalnya kalau yang bayar ada limitnya. Saya sejauh ini belum sampai ke limit sih, Mbak Dinda. Cuma emang saya pakai Gemini. Gemini, saya pakai Gemini sih. Gitu. Atau mungkin
sebagai opsi buat teman-teman, misalnya ChatGPT-nya udah melampauin limit, yang seperti saya bilang tadi, kita bisa langsung searching ke datanya, control app, lalu cari bukunya apa. Atau mungkin teman-teman ngikuti apa sih yang sebenarnya udah saya buat daftar katalog di TikTok. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi TikTok saya Bobinsak, itu ada daftarnya. Jadi kita udah lihat tuh udah enak, wah ini oh ini buku untuk IPA ini, IPS ini gitu, bahasa gini gitu. Gitu sih. Gitu sih Mbak Dinda. Berikutnya kalau Ibu Agustina bingung dalam pengklasifikasian boleh cek di OPAK Perpusnas ketik judul lengkap klasifikasinya jadi buat. Nah, ini juga bisa itu apa namanya ngelihat yang lain gitu ya. Oh, di sekolah ini. Nah, sepertinya itu aja sih, Mas. Buat mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman mungkin bisa serius. Ini aku udah membuat langkah-langkahnya buat teman-teman yang mau join ke grup, bahkan di TikTok aku ada. Ini di sini, bentar saya tunjukin. Di TikTok, wait bentar ya. Ya, Bapak Ibu teman-teman bisa mengunjungi TikToknya Mas Robin Saik ya, kalau untuk Ya. mencari berbagai materi dan juga sharing-sharing mengenai dunia ilmu perpustakaan. Tadi, oh ini ada yang bertanya ya, ada link absensi ada, sebentar lagi saya kirimkan. eh, Kemudian tadi ada saran untuk Bapak Ibu yang kesulitan dalam mencari klasifikasi buku, terutama saya juga, bisa mengunjungi ya di opaknya Perpusnas. Nah, itu saran dari Ibu Mustika ya. Kemudian tadi Ibu Clara juga menyarankan itu kalau ada dua yang double, cari yang paling mendekati gitu. Nah itu. eh Monggo, apakah ada pertanyaan lagi mengenai eh, klasifikasi buku? Karena sebenarnya dari kalau saya ya bukan dari perpustakaan sekolah, tapi dari komunitas Omah Maco itu termasuk TBM atau Taman Bacaan Masyarakat gitu ya. Itu termasuk perpustakaan yang ada di kampung, di desa. Kami memang menggunakan DDC, tapi saran dari Mas Bob tadi sangat menarik. Kita kayaknya akan mengembangkan untuk klasifikasi ke warna agar menarik untuk anak-anak juga ya Mas Bob. Agar menarik untuk anak-anak dan juga mudah untuk membedakan. Oh, yang hijau itu untuk buku yang berbau agama misalnya gitu ya. Tadi yang saya agak lupa. Kemudian warna yang lain kalau untuk anak-anak sangat mudah dipahami gitu. Itu ada pertanyaan Mas di chat. Apakah nomor BBCC itu sudah ada aturannya atau belum gitu ya? Soalnya saya masih kurang paham dan masih penasaran. Gimana Mas jawabannya? Baik. Untuk sebenarnya aturannya sendiri itu ada di ya memang saya sendiri pengembangnya. Untuk saat ini saya memang udah ngebuat buku panduannya. Gitu sih. Ya, ya. Berarti Mungkin emang kalau kalau bisa boleh saya simpulkan berarti untuk Mbak Dila itu ada buku panduannya gitu ya untuk menjadi ada. rujukan. Bisa download di TikToknya Mas Bobby kayaknya nih. Nah, kemudian ada tanya dari Mbak Dinda, promnya apa Bang gitu. Itu Promnya mm, nah, promnya gimana itu Mas Bob? tergantung Dinda mau pakainya sebagai apa. Kalau mau jadi ini, jadi katalog chatbot, Dinda masukin tuh data buku yang udah terklasifikasi, yang di Excel tadi, Dinda masukin ke ChatGPT, minta aja untuk mereka jadi chatbot katalog perpustakaan. Jadi gitu sih, nanti mereka bakal ngerti. Gitu aja. Untuk sebagai Hmm, asisten, kamu juga jelasin.
bagaimana gitu sih. Untuk prom aku kira nggak ada yang khusus-khusus banget, karena juga ketika kita mencari apa ya, mau nawarkan prom, prom tuh gampang kok kita buat. Untuk chat GPT juga kita buat jadi prom juga gampang. Nah, sejauh ini saya pakainya cuma Gemini sih, Gemini, Gemini katanya. Pakai Gemini doang sih sejauh ini. Atau mungkin juga bisa teman-teman tambahin itu pakai Microsoft Copilot. Sekarang kan juga di Excel udah ada ya apanya, tambahan Microsoft Copilot AI. Cuma saya jujur belum pakai, jadi kurang paham. Gitu sih. Mungkin ini teman-teman, izin saya share screen saya. Apakah terlihat? Sudah ya? Udah, Mas. Terlihat, terlihat, Mas. Nah, ini di itu link apa saya? Ini link ini saya suka berbagi. Aduh, bini saya lagi. Nah, ini ada link link saya. Nah, ini ada buku. Mungkin sebenarnya gampang aja sih untuk ngebuat data-data ini gampang. Ini cuma saya kenakan biaya. Ya hitung-hitung uang uang parkir sih cuma 2.000 doang. Cuma teman-teman tuh bisa buatnya sendiri itu bisa. Itu di sini ada MPS itu manajemen, manajemen perpustakaan sekolah satu. Itu kan kita membuat buku inventaris. Saya udah buatin gimana formatnya, form yang harus diisi. Terus tentang ini juga ada katalognya itu gimana, daftar katalognya udah ada. Terus tentang ini juga ada tentang buku apa peminjaman, layanan sirkulasi atau peminjaman. Nama lain layanan peminjaman peminjaman buku itu kan sirkulasi ya, gitu sih. Ini untuk template nomornya udah juga ada. Kemudian ini juga ada ini apa panduan, panduan untuk bisa teman-teman masukkan di ChatGPT agar ChatGPT bisa menjadi asisten asisten teman-teman dalam menentukan nomor klasifikasi DDC, gitu sih. BCC gitu. Nah, berikutnya ini ada link grup WhatsApp buat teman-teman yang ingin mengolah buku dengan BCC. Gitu sih. Nah, udah saya sediain semua gitu. Jadi memang untuk mengolah buku di perpus sekolah itu gampang. Jadi jangan diribetin pakai mungkin pakai Slim bagus sih, cuma mungkin buat sekolah yang dananya terbatas ini bisa jadi alternatif. Cuma menggunakan Microsoft. Dan sekarang juga saya lagi rencanain ini untuk membuat sistemnya biar kayak Slim. Cuma ya semoga ada yang bisa nanti diajak kolaborasi. Gitu sih. Pasti bakal saya kabari tentang kemajuan dari teknologi yang ada itu, saya adaptasi langsung saya kabari. Gitu sih. Ini untuk bahan panduannya yang bisa teman-teman masukkan di ChatGPT sebagai asisten. Kemudian juga ini. Gitu sih. Aduh. Ini salah satu asisten saya yang udah saya buat. Ini tadi yang saya tanyain, misalnya ada buku BCC. Dia jawab, ya tergantung konteksnya kan, lihat ada bisa karya fiksi, cerita rakyat, ada juga buku pengayaan, seperti itu. Nah ini, hmm, gitu sih, judul pengetahuan. Udah, gitu aja sih. Gitu. Jadi emang saya memimpikan agar sekolah itu mudah gitu. Salah satu bentuk kontribusi LPDP juga nih Mas. Untuk membuat perpustakaan sekolah itu gampang dikelola. Biar ya udah sekarang sekolah itu fokusnya ke pelayanan gitu. Gitu. Iya, iya. Eh, Luar biasa ya, Mas Robi ya. Tentang gagasannya yang sangat luar biasa. Ini sangat membantu ya, terutama untuk kategori anak-anak ya, Mas Robi. Benar. Semoga nanti ada kemajuan dan juga semakin lama bisa diadaptasi ya untuk di perpusnas maupun untuk di sekolah-sekolah agar lebih diterima melalui formal juga gitu. Karena Hmm. karena emang tantangannya emang tidak
pasti tidak cepat ya Mas Bobi untuk mendistrupsi apa yang sudah standar nasional gitu. Hmm. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi diskusi malam hari ini? Eh, Apalagi sebenarnya saya juga banyak hmm, menemukan artikel-artikel yang membahas sebenarnya menentukan klasifikasi apa yang digunakan oleh perpustakaan itu ya hak perpustakaan itu sendiri. Itu sih. Bahkan mungkin ya, bahkan tuh koleksi saya sempat baca jurnal tuh untuk koleksi buku di ini di wilayah mana sih itu yang enggak apa di Syria ya Suriah atau di mana gitu mereka pakai eh, klasifikasi mereka sendiri Eliza Classification System ECS mungkin teman-teman bisa lihat tuh ada namanya Eliza Classification System ECS saya kemarin saya juga baru hmm, tulis tentang itu. iya, iya, iya. Siap, baik Mas Bobi. Mangga buat Bapak Ibu sekalian, ini sambil saya kirimkan link resensi, siap-siap Bapak Ibu untuk foto bersama ya. Setelah ini, kita ucapkan terima kasih banyak buat Mas Bobi yang sharing tentang materi klasifikasi buku melalui idenya ya, BCC yang nanti akan dikembangkan. Bapak Ibu silakan sambil menunggu link presensi bisa sambil nyalakan kamera kita akan foto bersama dan juga mohon izin ya Pak Ibu apakah di sini selain dari teman-teman pustakawan teman-teman dari Taman Bacaan Masyarakat maupun yang lainnya eh, tadi di awal sudah saya share screen ya tentang bagaimana eh, video profil dari perpustakaan TBM Komunitas Gajah Membaca dari Jawa Barat. Itu juara pertama nasional ya. Saya sedang menghubungi ownernya ataupun foundernya Bapak Agus. Semoga berkenan sharing ke teman-teman di webinar Rumah Mojo gitu ya. Saya juga sedang menghubungi dari TBM Jembatan Edukasi Silo karena itu satu kabupaten di Bantul. Itu Mas Kuat, foundernya juara dua nasional. Nah, insya Allah juga akan sharing kepada kita di webinar Rumah Mojo sehingga kita bisa belajar banyak tentang bagaimana mengelola perpustakaan TBM. Dan mungkin bisa jadi nanti kita datangkan juga yang untuk perpustakaan nasional ya, bagaimana kita itu bisa menjadi juara perpustakaan nasional itu apa sih tips dan triknya itu mungkin bisa kita agendakan. Pak Ibu, apakah ada yang mau berfoto lagi? Kita tunggu ini. Sepertinya sudah nggak ada lagi ya. Oke. Mas Bobi nanti boleh di-share ya link link untuk ke TikTok ataupun ke materinya tadi biar bisa diakses oleh teman-teman melalui grup WA gitu. Oke Oke, oke karena nggak ada kita screenshot untuk gaya pertama formal ya. dalam hitungan tiga satu Tuh, dua tiga. oke. Lagi kayak yang kedua, kayak literasi. Boleh Mas? Satu Pimpin. dua tiga. Iya. Yang terakhir kayak bebas, Mas. Boleh? Satu dua tiga. Ya, luar biasa semangat dari teman-teman. Teman-teman dari pustakawan, Bapak Ibu pustakawan maupun dari ada yang dari latar belakang guru, ada yang dari pegiat literasi taman bacaan. Terima kasih sudah menghadiri webinar pada malam hari ini. Sertifikat akan kita kirimkan maksimal 7 hari setelah ini ya. Kemudian ada rekaman juga di YouTube dan juga link materi juga akan kita share di grup WA. Kalau untuk rekaman semua ada di YouTube-nya, YouTube Komunitas Rumah Moco gitu. Dan harapannya teman-teman semoga TBM semakin banyak ya di masyarakat sehingga
buku itu lebih dekat ke masyarakat. Kayak gitu. Dengan ya TBM-TBM yang menjamur. Nah, untuk bagaimana mendapatkan buku itu eh, bisa dibahas di grup juga. Kemarin banyak yang bertanya. Ada yang dari donasi, ada yang dari perpusnas dan lain sebagainya. Itu. Baik, terima kasih. Langsung aja kita lanjut diskusi di grup WA Mawon. Karena ini sudah malam. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Bobi dan Bapak Ibu sekalian. Kita ke penghujung webinar, mari kita tutup. Sebelum ditutup, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Banyak salahnya mohon maaf. Eh, kita tutup dengan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.